Sudah. Sudah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Firqatun Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang cukup menarik, sekaligus bab yang cukup sensitif, yaitu al-muallif rahimahullah ta'ala menyinggung al-ihtifal bil maulidin nabawi, perayaan maulid nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sampaikan penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala, perlu kita ketahui di sini beliau membahas tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada pada acara Maulid Nabawi. Ini menunjukkan setidaknya kita bisa memisahkan antara perayaan Maulid Nabawi dan amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyertai perayaan Maulid Nabawi. Nah, penulis di sini banyak membahas tentang yang kedua. Karena pembahasan tentang yang pertama ini sebenarnya cukup simpel, yaitu tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Ini pembahasan yang insya Allah sederhana. Adapun hal-hal yang menyertai perayaan tersebut ini yang banyak
sorotannya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kali ini mu'alif banyak menyebutkan tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada, bahkan sampai 13 poin. Sampai 13 poin. Namun kita mulai dari penjelasan beliau terlebih dahulu biidznillah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan di sini, innalladzi yajri fi aktsaril mawalid, sesungguhnya yang terjadi, yang berjalan di kebanyakan acara-acara maulid Nabi, la yakhlu min munkarin, tidak lepas dari kemungkaran, wa bid'ain dan kebid'ahan, wa mukhalafatin dan penyelisihan-penyelisihan. Ya, lihat ya, kebanyakan yang berjalan pada acara maulid, berarti acara penyertanya. Adapun maulid sendiri, perayaan tersebut, wal ihtifalu, merayakannya, lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian kalangan ada yang berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang apa? Kelahiran Nabi di hari Senin, sehingga beliau berpuasa di hari Senin. Nah, ada yang memahami ini berarti Nabi ngamalkan maulid. Karena Nabi lahir di hari Senin, maka beliau mengamalkan perayaan dengan berpuasa. Maka ini keliru jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang Nabi amalkan puasa Senin, Kemis, bukan merayakan dengan hal-hal yang lain. Ya, jadi Nabi secara spesifik tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Wala sahabatu wala tabi'un, tidak juga para sahabat dan tidak juga para tabi'in. Walal a'immatul arba'atu, tidak pula para imam yang 4, wa ghairuhum, dan selain mereka, min ahlil qurunil mufaddalah, dari generasi yang utama, dari generasi yang terbaik. Wala dalila syar'iyyin alaihi, dan juga tidak ada dalil syar'i atasnya. Paling banter ya tadi dalil kalau Nabi itu berpuasa di hari Senin karena itu hari kelahirannya. Ketika Nabi ditanya puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fi, beliau mengatakan di hari itulah aku lahir. Maka ini dalil yang tidak tegas akan disyariatkannya perayaan Maulid Nabi. Ya, kalau mau mengamalkan dalil ini ya sudah, puasa di hari Senin, selesai. Ya, tapi perayaan secara khusus sekali lagi tidak ada dalilnya. Nah, selesai. Jadi pembahasan tentang perayaan Maulid Nabi simpel. Cukup kita katakan Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengamalkannya, para tabi'in tidak mengamalkannya, imam yang 4 juga tidak mengamalkannya. Terus mau apa lagi? Kalau Anda tetap mengamalkan, yaitu hak Anda. Yang jelas kami tidak mengamalkan, sebagaimana orang-orang yang lebih utama daripada kita juga tidak mengamalkan. Tidak usah kita panjang lebar. Nah, sekarang poin yang pertama, katsiran ma yaqa'u ahlul maulidi fi syirk, kebanyakan orang yang merayakan maulid Nabi itu ada kesyirikan di dalamnya. Dzalika hina ma yaqulun, dan ini tatkala mereka mengatakan, ya Rasulullah ghautsan wa madad, ya Rasulullah alaikal mu'tamad, wahai Rasulullah berilah pertolongan dan bantuan, wahai Rasulullah kepadamulah aku bersandar. Ya Rasulullah farrij karbana, ma ra'akal karbu illa wa syarat, wahai Rasulullah hilangkanlah derita kami,
tidaklah derita itu apabila melihatmu ya Rasulullah, melainkan ia akan lari terbirit-birit. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. Ungkapan ini ungkapan yang mengandung apa? Kesyirikan. Mengandung kesyirikan. Ya. Jangan disalahfahami berarti maulid itu syirik. Maulid sudah kita bahas, merayakannya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Merayakannya tidak diamalkan oleh para sahabat. Selesai. Nah, adapun di sela-sela perayaan ini pembahasan lain. Kalau sekiranya di sela-sela perayaan itu ngaji, baca Quran, tentu lebih ringan dibandingkan dengan membaca kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Jadi perkara ini yang kita baca tadi, ya Rasulullah, ini mau dibaca saat perayaan maulid ataupun di luar maulid, ya tetap syirik. Yang syirik apanya? Ungkapannya. Maulidnya gimana? Kembali kepada pembahasan pertama. Nah, oleh karena itu terkadang ada kalanya orang menuduh kalian mensyirik-syirikan maulid. Nah, mana dulu yang kita bahas? Kalau amalannya bukan syirik, amalan ini tidak ada tuntunannya. Paling banternya bid'ah. Amalan yang diada-adakan itu paling banternya. Meskipun para ulama kita ada yang memberikan uzur bahwasanya orang yang niatnya benar-benar ingin mencintai Nabi sampai mengadakan hal tersebut setidaknya dapat pahala dari niatnya. Loh, kurang baik apa para ulama kita? Ya. Adapun hal-hal yang menyertai maulid, nah ini kita bahas satu persatu apa yang menyertainya. Kalau disertai dengan kalimat semacam ini, ya kita katakan ini syirik. Ya. Beda kalau apa? Ketika merayakan maulid, sedekah, ya beda lagi. Ini masih mending. Ketika merayakan maulid, baca Quran, beda lagi. Ini masih mending. Ketika merayakan maulid, kajian, beda lagi. Ini masih mending. Meskipun hukum maulidnya sudah kita bahas. Jelas ya, jangan kita campur adukkan antara merayakannya dan amalan-amalan yang menyertainya. Nah, kemudian kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, "Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hadzal kalama, ucapan ini, la hakama alaihi bisyirkil akbar, tentu akan dihukumi dengan syirik besar. Ucapan ini yang katanya biasanya dibawakan ketika apa? Maulid. Li'anna al-ighatsata wa tafrijal karbi wal madadi wal i'timadi atau wal i'timada 'ala Allah wahdah, wal i'timad 'ala Allah wahdah. Karena al-ighatsah meminta pertolongan, wa tafrijal karbi wal madad, dan memohon dihilangkan derita dan masalah, dan bersandar alallahi wahdah, itu harus hanya kepada Allah semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', siapakah yang bisa menolong orang-orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak apabila ia berdoa kepada Allah, dan siapakah yang mampu menyingkap keburukan? Jawabannya tentu saja hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi yang bisa menghilangkan derita hanya Allah. Wa ya'murullahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul linnas, Allah perintahkan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kepada manusia, qul,
inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan bagi kalian untuk memadaratkan atau memberi petunjuk. Jadi Nabi SAW tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemadaratan dan juga kemanfaatan bagi manusia. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Ini jelas. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meminta pertolongan dan bantuan kepada siapapun selain Allah, maka ini kesyirikan. Ya, meminta untuk dihilangkan penderitaan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Termasuk memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia. Maka ini perkara yang cukup jelas. Di antara kesyirikan yang menyertai perayaan Maulid, ucapan yang mengandung permintaan tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aktsarul mawalidi fiha, kebanyakan perayaan Maulid tersebut di dalamnya itraun, terdapat pengkultusan, wa mubalaghatun, dan tindakan berlebih-lebihan, wa ziyadatun fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, dan suka menambah-nambahi pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, bahkan ini termasuk kebaikan. Dengan cara kita bersolawat kepadanya, Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-bakhilu, orang yang bakhil itu, lima dzukirtu indahu lam yusalli alayya, ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Orang yang pelit, orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika nama Nabi SAW disebutkan. Nah, berarti cara kita memuji Rasulullah salawat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau pujian itu terlalu berlebihan, dilarang. Sampai pada tingkatan mengkultuskan, sampai pada tindakan yang menambah-nambahi pujian tersebut. Apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Ya, orang-orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa dengan berlebihan. Diangkat derajatnya sebagai Tuhan, atau paling tidak anak Tuhan yang mampu mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Nah, ini perbuatannya orang-orang Nasara. Fa inna ma'ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Karena sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah Muhammad itu Abdullahi wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara kita memuji Nabi yang paling utama. Kita meyakini beliau adalah hamba dan utusannya. Hamba agar kita tidak mengangkat beliau sebagai Tuhan, melebihi derajat beliau. Yang namanya hamba itu ya sama seperti kita yang memiliki Tuhan. Tetapi beliau seorang Rasul,
sehingga tidak kita dustakan, sehingga kita teladani. Yang sering kita sampaikan bahwasanya hamba dan utusan ini adalah derajat yang tertinggi bagi Rasulullah SAW. Abdun hatta la yu'bad wa rasulun hatta la yukadzab. Beliau adalah hamba agar tidak disembah, namun beliau juga rasul agar tidak didustakan. Nah ini, posisikanlah Nabi sebagaimana posisi yang tepat. Nah jadi kebanyakan di dalam perayaan Maulid ini ada tindakan yang berlebihan di dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salisan yang ketiga, yadhkuru maulidul arusi wa ghairuhu, disebutkan di dalam kitab Maulidul Arus atau selainnya, annallaha khalaqa Muhammadan, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad min nurihi, dari cahayanya, cahaya Allah. Wa khalaqa min nurihil asya'a kullaha, lalu Allah menciptakan dari cahayanya tersebut, cahaya Muhammad tersebut, segala sesuatu. Jadi seakan-akan Allah menciptakan segala sesuatu melalui cahayanya Nabi Muhammad yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara bentuk tindakan berlebih-lebihan di dalam memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan segala sesuatu ini berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal Qur'anu yukadzibuhum, maka Al-Quran mendustakan ucapan mereka. Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku bahwasanya ilah kalian, Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan yang esa. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa beliau adalah manusia seperti kita. Ya, juga bukan manusia yang tercipta dari cahaya. Ini keyakinan sebagian orang. Di dalam perayaan Maulid disertai dengan cerita-cerita semacam ini. Nah ini ceritanya keliru. Wal ma'rufu, dan yang sudah ma'ruf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawaini, beliau diciptakan lahir dari orang tua. Wa huwa minal bashar, dan kedua orang tua beliau ataupun beliau juga manusia. Alladzi yamtazu bil wahyi, hanya saja beliau teristimewakan dengan wahyu minallahi, dari Allah Ta'ala. Nah ini, jadi anggapan Nabi tercipta dari cahaya jelas keliru, tidak sesuai dengan fakta. Nabi tercipta dari rahim seorang ibu manusia yang memiliki suami laki-laki manusia. Memang ada riwayat, mungkin ini yang menjadikan mereka salah faham. Ada riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, memang keluar cahaya yang menerangi Syam, menerangi Persia dan Romawi. Tapi bukan berarti Nabi tercipta dari cahaya. Ya, hanya saja ketika kelahiran Nabi ada mukjizat, ada hal yang luar biasa. Ya sudah, jangan ditambah-tambahi. Oh berarti Nabi terbuat dari cahaya, salah. Nabi itu manusia biasa seperti kita yang dilahirkan, memiliki bentuk tubuh sama seperti manusia. Cuman ketika Nabi lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda keistimewaan dengan sinar cahaya yang keluar menerangi Romawi dan Persia. Jangan ditambah-tambahi, ya, jangan dikarang-karang. Biasa saja. Istimewa iya.
Tapi jangan sampai mengada-ada Nabi terbuat dari cahaya. Ini enggak benar. Naam. Wa yaquluna fil maulid, dan juga mereka mengatakan di dalam perayaan Maulid, innallaha khalaqal alama min ajli Muhammadin. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini untuk Muhammad atau karena Muhammad. Tujuan Allah menciptakan alam semesta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konon katanya dibacakan atau diceritakan sekali lagi di sela-sela perayaan Maulid. Maka yang kita hukumi ya ini tadi. Bagaimana ucapan cerita semacam ini? Wal Qur'anu yukadzibuhum. Maka jawabannya Quran mendustakan cerita tersebut. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini ya? Yang artinya tidaklah Allah menciptakan kecuali, berarti apa? Alasan satu-satunya, tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah untuk ini. Maka ini jelas-jelas membantah keyakinan Allah menciptakan alam semesta untuk Nabi Muhammad. Salah, keliru. Allah menciptakan alam semesta ini agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah. Taib. Rabi'an, yang keempat, innan nasara yahtafiluna bi'idi miladil masih. Sesungguhnya orang-orang Nasara mereka merayakan perayaan kelahiran Al-Masih, Nabi Isa. Wa miladi afradi usratihim, dan juga perayaan kelahiran keluarga mereka. Wa anhum akhadal muslimuna hadhil bid'ah, dan mereka atau dari merekalah kaum muslimin mengambil kebid'ahan ini. Fakhtafalu bimaulidin nabiyihim, sehingga kaum muslimin merayakan maulid nabi mereka. Wa maulidi afradi usratihim, bahkan maulid dari keluarga mereka. Dan ini kita saksikan jamaah sekalian Nabi rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang dirayakan kelahirannya bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi tokoh-tokoh mereka. Ya. Memperingati maulid fulan, memperingati maulid fulan. Sudah bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini mengadopsi dari amalannya orang-orang Nasara yang merayakan kelahiran Nabi Isa. Lalu mereka rayakan kelahiran orang-orang tokoh-tokoh mereka. 6. Wa rasuluhum, dan Rasul-Rasul mereka yuhadziruhum qailan, memperingatkan mereka dengan ucapannya, dengan sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Ya, ini pembahasan tersendiri. Ya. Jadi ada kemungkaran tasyabbuh di dalam perayaan Maulid. Kita dilarang untuk menyerupai suatu kaum, ternyata kita menyerupai suatu kaum tersebut. Maka ini jelas termasuk di antara kemungkaran Maulid adalah tasyabbuh bil kuffar. Khamisan, kelima, katsiran ma yakhtalitur rijalu wan nisa'u fi haflatil maulidi. Kebanyakan adanya campur baur, ikhtilat antara laki-laki dan wanita dalam perayaan Maulid. Wa huwa mimma yuharrimuhul Islam, dan ini termasuk di antara yang diharamkan oleh Islam. Dan juga apa? Penyerta. Ya, tadi sudah kita sampaikan di antara perkara-perkara yang mungkar
yang menyertai amalan Maulid Nabi. Adanya campur baur antara wanita dan laki-laki, mau di acara Maulid, mau tidak di acara Maulid, ya tetap keliru. Tetap tidak benar. Tidak boleh laki-laki bercampur baur dengan para wanita di dalam Islam. Nah, maka ketika adanya acara Maulid itu mengakomodir ini, maka semakin apa? Menambah kemungkaran di dalamnya. Sadisan yang keenam, innal ladzi yusrafu minal amwali fi zinah yaumal maulid. Sesungguhnya harta yang dihabiskan untuk menunjang perayaan ini, ya mungkin dekorasinya, ya, minal waraqi dari kertas-kertas al-mulawan yang berwarna-warni, wal qanadil dari lampu pencahayaan, wa ghairi dzalik dan yang selainnya, yablaghul malayin yang mencapai jutaan, ya, mencapai jutaan. Wahya tulqa 'alal ardi duna faidah, yang mana nantinya pernak-pernik itu akan dibuang tanpa ada faedahnya, habis pakai buang. Nah, seperti itu kan. Wal kuffar, dan orang-orang kafir, yaqbiduna thamana zina, mereka lah yang memperoleh keuntungan dari harta-harta tersebut, al mustawridah min biladihim, yang diimpor dari apa? Dari negeri-negeri mereka. Jadi orang-orang kafir yang buat pernak-perniknya, yang buat berbagai macam aksesorisnya, dibeli oleh kaum muslimin, dihambur-hamburkan, dibuang kalau sudah selesai tanpa ada faidah, demi merayakan perayaan tersebut. Ya, belum lagi kalau ditambahi petasan. Nah, ini mereka yang produksi, kaum muslimin yang menghambur-hamburkan harta untuk barang yang tidak bermanfaat. Wa qad nahar rasulu an idha'atil mali, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menghambur-hamburkan harta. Ya, di dalam Islam kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta. Kita diperintahkan untuk apa? Menghemat harta. Ya, menghamburkan harta termasuk tindakan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Wala tubadzir tabzira, janganlah kalian berbuat mubazir. Nah, ini satu sisi lagi kemungkaran yang menyertai perayaan Maulid. Sabian, yang ketujuh, innal waqfa alladhi yudayyi'uhun nas, atau innal waqta, sesungguhnya waktu, alladhi yudayyi'uhun nas, yang telah dihabiskan oleh manusia, fi nasbiz zina, dalam mempersiapkan aksesoris tadi, ya'riduhum litarkis salat, ini mengakibatkan mereka meninggalkan salat, ahyanan, terkadang. Kama ra'aita dzalik, sebagaimana yang kalian lihat. Ya, waktunya mendekor, waktunya menghias, getunya luar biasa. Tapi waktu sholat tidak ada. Ya, bahkan nanti disebutkan sampai rela begadang untuk mendekorasi, untuk mempersiapkan aksesorisnya, tapi subuhnya lewat. Nah ini diantara apa? Perkara-perkara mungkar yang menyertainya. Thaminan, yang kedelapan, jaratil adah, kebiasaan yang berjalan, an yakuman nasu wukufan fi akhiril maulid, yaitu jamaah manusia berdiri di akhir acara maulid tersebut, li'tiqadi ba'dihim, karena keyakinan sebagian mereka, hudurar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kadzibun wadhihun, dan ini adalah dusta yang nyata.
Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di balik mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan. Apa artinya? Barzakh itu hajizun bainad dunya wal akhirah, pemisah antara alam dunia dan akhirat. Alamnya beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk di alam akhirat, sedangkan orang-orang yang merayakan Maulid masih ada di alam dunia. Bagaimana mungkin dua alam yang berbeda bisa bertemu? Bagaimana mungkin penghuni dari dua alam yang berbeda bisa ketemu? Tidak mungkin. Dalilnya jelas. Ya, di balik mereka ada alam barzakh. Sampai kapan? Sampai nanti mereka dibangkitkan bersama-sama. Nah ini. Jadi mustahil ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di saat acara Maulid tersebut diselenggarakan. Nah, jadi lagi-lagi apa? Adanya keyakinan seperti ini yang menambah kemungkaran di dalam acara tersebut. Nah, ini satu sisi. Keyakinan hadirnya Nabi itu batil. Di sisi yang lain, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, maka syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang paling dicintai para sahabat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'auhu as-sahabatu, mereka ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, tatkala melihat Rasulullah SAW, lam yaqumu lahu, maka mereka tidak ada yang berdiri untuk menyambut Nabi. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu kalau Nabi membenci hal tersebut. Artinya apa? Kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau tidak suka disambut dengan cara berdiri. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka dihormati dengan cara manusia berdiri menyambutnya, siapkan tempat duduknya di neraka. Orang yang suka dihormati dengan cara manusia berdiri menyambutnya, maka terancam siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, jadi ada dua hal yang jelas ini mustahil terjadi. Yang pertama, Nabi sudah berada di alam barzakh, tidak mungkin hadir di dunia. Yang kedua, kalaupun Nabi masih hidup, beliau nggak suka disambut dengan cara berdiri. Nah ini. Ya, sedangkan yang biasa terjadi ketika perayaan itu dilaksanakan, di akhir-akhir mereka berdiri dengan keyakinan menyambut Nabi. Maka salah dari dua sisi. Tasian yang ke-9, wa yaqulu ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, nahnu naqra'u fil maulidi siratar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami membaca di dalam perayaan Maulid Nabi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita akui kalau acaranya membaca sirah nabawi ini masih mending daripada yang lainnya tadi. Kita harus jujur. Ya, perayaan Maulidnya tidak ada tuntunannya, tapi acara penyertanya apa? Oh, kita ini baca sirah, ya kita akui masih mending daripada syair kesyirikan, daripada memuji Nabi secara berlebihan, daripada meyakini keyakinan yang batil tentang Nabi SAW. Ya, sekedar membaca sirah ini masih mending, kita akui. Nah ini. Wal waqi', tetapi masalahnya annahum ya'tuna bi asya' tukhalifu kalamahu wa siratahu. Bahwasanya mereka itu datang dengan perkara-perkara yang menyelisihi antara ucapan dan sejarah Nabi. Ya.
Kalau kita jujur membaca sejarah Nabi, coba ada enggak di antara kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau merayakan yang namanya Maulid? Harusnya kalau jujur, oh ternyata enggak ada ya. Nah, berarti tahun depan sudah kita enggak usah ngadakan. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Kan sudah baca sejarah Nabi. Oh, perang Badar, perang ini, perang itu. Setiap tahun usia Nabi bertambah. Oh enggak ada ya, di tahun ini kok enggak ada perayaannya, tahun ini kok enggak ada. Yang ada aktivitas Nabi berupa kebaikan, amal soleh, perang ini dan itu. Sampai tahun terakhir Nabi SAW wafat kok enggak ada ya. Nah berarti tahun depan harusnya kita tiadakan. Nah ini kalau mau ngaji yang benar-benar membaca sirah Nabi. Nah, wal muhibbu huwa alladhi yaqra'u siratahu kulla yaumin. Dan sebenarnya jamaah sekalian, orang yang mencintai Rasulullah harusnya baca sirah Nabi ya setiap hari. La kulla sanah, tidak setiap tahun. Ya, setahun sekali baca sirah Nabi, kira-kira bagian yang mana yang mau dibahas? Ya, berarti ngaji sirah Nabawinya setahun sekali, masih mending kita sebulan sekali ya. Paling enggak suatu ketika semoga khatam. Lah ini setahun sekali. Diringkas sedemikian rupa ya enggak cukup semalam mengkhatamkan sirah Nabawi, kecuali hanya sekedar dibaca tanpa dipahami maknanya. Nah, harusnya kalau mencintai Nabi bacanya tidak setahun sekali. Nah, hadza ma'ana syahr Rabiul Awal. Lagi-lagi kalau kita jujur dalam membaca sirah Nabawi, bulan Rabiul Awal ini yang dijadikan acara perayaan, alladzi wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dilahirkan di bulan tersebut, qad mata fihi, beliau juga wafat di bulan tersebut. Falaisal farahu bi aula minal hazani fihi, maka tentu kegembiraan yang ada tidak lebih utama daripada kesedihan. Sama-sama bulan Rabiul Awal, bulan beliau dilahirkan dan beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu Anda mengadakan acara Maulid Nabi, apa enggak merasa janggal? Kan di bulan itu juga beliau wafat. Kok tambah Anda senang? Kok Anda tambah senang? Apa enggak sebaiknya kita sedih? Karena disitulah di bulan itulah Nabi SAW wafat. Ini kalau kita benar tahu bahwa Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal, ya harusnya di bulan Rabiul Awal lebih baik kita apa? Sedih daripada bersenang-senang. Nah, ini sisi yang lain. Ya, poin yang ke-9. Yang ke-10, katsiran ma yasharu ahlul maulid ila nisfil lail. Kebanyakan orang yang begadang di dalam menyiapkan acara ini sampai tengah malam, fayudayyi'una salatas subhi, sehingga mereka menyia-nyiakan, menelantarkan salat subuhnya. Ya. Ma'al jama'ati alal aqal, minimal enggak salat jamaah, au tafutuhum salat, atau yang lebih parah sampai enggak salat. Dan ini terjadi. Ya, malam harinya begadang, ketika subuh azan tidur. Ya. Minimalnya ketinggalan jamaah. Yang lebih parahnya enggak salat subuh. Padahal salat subuh itu wajib, sedangkan Maulid Nabi, wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah mendengar ada yang mewajibkan. Paling banter menganjurkan, paling banter memotivasi, meskipun kita anggap itu tidak ada tuntunannya. Nah, masa yang wajib dikalahkan dengan yang anjuran? Nah, di mana kita menempatkan skala prioritas? Ya, orang yang tahu wajib dan sunnah tentu akan mendahulukan yang wajib. Wallahu a'lam. Adzan ya. Baik, adzan dulu.
Baik, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan poin yang ke-11. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, la ibrata bima yaf'aluhu al-kathiru minan nasi fil ihtifali bil maulid. Tidaklah yang dianggap itu apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di dalam perayaan Maulid Nabi. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan yang ada di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maknanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan manusia melakukannya, ini bukan dalil pembenaran. Ya, kebanyakan manusia mengamalkannya, ini bukan berarti berada di atas kebenaran. Karena sering kita jumpai ketika sudah mentok bahwasanya amalan ini tidak ada tuntunannya, tapi kan manusia banyak yang ngamalkan, masa manusia salah? Maka inilah ayatnya. Justru kalau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Wa yaqulu Hudzaifah, bahkan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Jadi yang dijadikan patokan apa? Ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sederhana. Amalan apapun yang dianggap baik oleh manusia tetapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka lebih baik tidak kita amalkan. Dan sebaliknya, amalan yang tidak diamalkan oleh manusia tetapi amalan itu pernah dicontohkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW, maka amalkan.
Dan sungguh ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sunnatullah yang terjadi demikian. Kebanyakan orang-orang yang mengamalkan amalan tidak ada tuntunannya, mereka begitu antusias ketika mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan semakin banyak amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, bukan hanya satu. Kalau kita cek satu persatu, banyak sekali amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah diamalkan. Sebaliknya amalan-amalan sederhana yang ada keterangannya dari Rasulullah tidak diamalkan. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kurang banyak apa Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab-adab dan bacaan-bacaan dan zikir-zikir. Tapi mengapa yang diamalkan justru yang lainnya? Makanya kata para ulama kita, seandainya kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi SAW, usia kita nggak cukup. Jujur saja, pasti ada dari amalan-amalan yang belum pernah kita amalkan, minimalnya tidak konsisten untuk kita amalkan, amalan-amalan sunnah. Tapi ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, maka mengapa kita memilih amalan lain yang belum jelas dan kita meninggalkan amalan yang sudah jelas? Lagi-lagi kita dituntut untuk berpikir secara logika. Amalan ini jelas ada tuntunannya, kita nggak ngamalkan. Tapi amalan ini yang belum jelas, masih samar-samar, tapi kenapa kita lebih milih yang itu? Nah, disinilah peran syaitan menggoda manusia. Jadi diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara cara syaitan menggoda manusia yaitu dipalingkan dari amalan yang lebih utama kepada amalan yang kurang utama. Harusnya kita memilih amalan yang jelas, tapi kita dipalingkan dengan godaan syaitan, akhirnya memilih amalan yang kurang jelas. Nah, ini cara setan banyak untuk menjerat manusia. Taib. Poin yang ke-12, wa qala Al-Hasanul Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Inna ahlas sunnati kanu aqallan nasi fima madha." Sesungguhnya ahlus sunnah mereka adalah manusia yang minoritas pada generasi terdahulu. Wa hum aqallun nasi fima baqiya, dan juga mereka manusia yang minoritas pada generasi yang tersisa. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahli tarafi fi itrafihim, mereka tidak pergi bersama dengan orang-orang ahli maksiat yang suka dengan berbagai macam hiburan dengan kemaksiatan mereka. Wala ma'a ahlil bid'ah fi bid'ahim, dan juga tidak pergi bersama dengan ahli bid'ah dalam kebid'ahan mereka. Wasabaru, dan mereka tetap sabar ala sunanihim, di atas sunnah-sunnah mereka, hatta laqu rabbahum, hingga mereka bertemu dengan Rabb mereka. Fakadzalika fakunu, maka demikianlah kalian hendaknya melakukan. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengikuti ahli hawa yang mereka menuruti hawa nafsu, tidak tertipu dengan maksiat yang didasari oleh nafsu, syahwat, dan tidak pula mengikuti ahli syubhat. Lagi-lagi ini sesuai dengan petunjuk para ulama kita. Setan menggoda manusia dari dua cara, dari syahwat dengan kemaksiatan, hiburan dan lain sebagainya, dan dengan syubhat, dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak tertipu dengan dua perkara itu. Ya, mereka tidak mengikuti ahli maksiat dengan berbagai macam kemaksiatan dan hiburan yang mereka lakukan, dan juga tidak bersama dengan ahli bid'ah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Taib, yang terakhir poin ke-13. Inna awwala man ahdatsal maulida al-malikul mudhaffar fi biladis Syam fi matla'il qarnis sabi' lil hijrah. Sesungguhnya
awal pertama kali yang mengadakan perayaan Maulid ini adalah Raja Al-Muzaffar di negeri Syam di pertengahan kurun ke-7 Hijriah, tahun 700-an Hijriah. Berarti sebelumnya nggak ada amalan Maulid Nabawi. 700 tahun semenjak Nabi SAW hijrah, tidak ada di dunia ini amalan perayaan Maulid Nabi. Baru ada pada tahun 700. Nah, ini berarti apa? Amalan yang baru. Justru tidak mengamalkan perayaan ini amalan yang lebih lama. Wa awwalu man ahdatsahu fi Misr al-Fatimiyun, sedangkan di Mesir orang pertama kali yang mengamalkannya, menyelenggarakannya adalah kelompok Fatimiyah. Wa hum kama qala Ibnu Katsir, dan mereka ini sebagaimana perkataan Ibnu Katsir, kuffarun fusaqun fujjar. Kelompok Fatimiyun ini adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik dan orang-orang fajir. Ya. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak dijumpai yang mengamalkan perayaan ini pertama kali orang soleh. Yang ada orang yang tidak dikenal, bahkan di Mesir yang mengamalkannya adalah orang-orang kafir. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwasanya hal-hal yang menyertai perayaan inilah yang banyak disorot oleh penulis. Karena kalau membahas masalah perayaannya sederhana, ya, amalan ini tidak ada tuntunannya. Selesai, kita nggak ngamalkan. Anda mengamalkan, ya itu terserah Anda. Kami meyakini amalan itu tidak ada tuntunannya. Sudah selesai. Adapun hal-hal yang menyertainya, nah ini banyak. Kadang-kadang ada kesyirikan di dalamnya dengan bait-bait syair yang diucapkan tadi. Belum lagi bercampur baurnya lagi wanita, ikhtilat. Belum lagi dengan acara-acara yang lain. Nah, ini yang banyak disorot. Ya, oleh karena itu secara jujur, secara insaf kita katakan, kalau seandainya ada perayaan Maulid yang bersih dari amalan-amalan tadi, minimalnya merayakan Maulid misalnya dengan baca Quran, dengan baca sirah saja, maka kita jujur katakan ini masih mending. Meskipun kita menganggap harusnya tidak diamalkan karena tidak dicontohkan Nabi SAW. Tapi kemungkarannya apa? Tidak sebanyak yang tadi disebutkan oleh penulis. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitabnya Minhaj al-Firqatin Najiyah, khusus tentang pembahasan Maulidun Nabawi. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.